paket emas hari ini bersama saya Mahoro Maupa. Kata emas, elok, maju, aman, adil dan sejahtera. Kita semua tahu emas itu adalah logam mulia. Suatu kebanggaan kalau orang bisa memakai itu. Ketika orang memiliki emas, biasanya itu adalah lambang kehormatan dan kekayaan. Artinya kata emas itu bukan kata yang sembarangan. Kata emas yang dipakai oleh Mahoro Maupa adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan mari Papa Mama, sabu timur, sabu barat, sabu tengah, sabu jua, sabu yang katanya terpencil, sabu yang katanya kering, sabu jua akan berkilau seperti emas di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Selama kesempatan itu masih Tuhan berikan, tidak ada yang tidak mungkin. Di zaman Musa tidak ada air. Tuhan bilang sama Musa apa? Tunjuk itu, keluar air. Sabu harus berubah menjadi emas yang berkilau di mata dunia. Mintalah, maka akan diberikan. Ayo orang sabu, minta pulau ini dirubah Tuhan menjadi pulau yang berkilau seperti emas di bawah pimpinan Mahoro dan Maupa. Dua orang yang mempunyai tekad membawa Saburai Jua lebih baik ke depan. Mahoro Maupa mengajak masyarakat Saburai Jua bersatu menuju Saburai Jua emas. 12 hari lagi Tuhan akan memberikan kesempatan lagi untuk seluruh masyarakat Saburai Jua. Mau dibawa kemana pulau ini? Kita yang menentukan. Tuhan pakai mereka merubah wajah Pulau Sabu betul-betul bisa menjadi berkilau seperti emas. Di nomor 1, Mahoro Maupa mengajak rakyat Sabu bersatu untuk satu, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan berenergi dengan pembangunan pedesaan. Wow, luar biasa. Berarti Mahoro dan Maupa bicara soal good governance, bicara soal kepemimpinan, pembangunan dari desa oleh pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang benar, pemerintahan yang baik. Itulah yang dibutuhkan rakyat Sabu. Rakyat Sabu stop ditipu-tipu, stop dibohong-bohongin, stop dijanji-janji. Rakyat Sabu butuh kenyataannya. Mau dibawa kemana pulau ini? Pembangunan dari desa itu adalah pemikiran yang luar biasa brilian untuk saya. Kalau bicara pembangunan Saburai Jua, berarti harusnya seperti Mahoro dan Maupa bilang, belajarlah mulai dari pembangunan di desa itu harus utama. Karena disitulah kehidupan masyarakat Pulau Sabu yang sesungguhnya. Jadi apa yang Mahoro katakan? Dia akan membangun dari desa. Itu sudah paling tepat. Karena selama ini yang merasakan penderitaan adalah masyarakat desa. Masih ada desa yang gelap? Berarti yang Mahoro katakan betul. Pembangunan harus dari desa terang, desa menyala. Pertanian, perikanan, peternakan dilihat dari desa. Perbaiki dulu desa, Pak Mahoro, Pak Maupa. Lihat masyarakat desa, kuatkan dulu desa, baru lihat yang lain. Membangun infrastruktur, yes. Ketua Umum kami, Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, saat ini beliau menjadi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi kalau Mahoro dan Maupa mengatakan infrastruktur menjadi utama, saya mendukung. Ketika Mahoro dan Maupa mengatakan, Ibu Anita, kita mau berubah infrastruktur lebih baik lagi, ayo, saya akan bawa Mahoro dan Maupa bertemu langsung dengan menterinya. Ya toh? Tadi Bapak Mahoro juga mengatakan soal tanah. Itu juga wakil menterinya adalah kader Partai Demokrat. Jadi mama papa yang punya persoalan tanah, yang merasa selama ini tidak dilakukan adil, mari datang. Mari kita selesaikan bersama. Semua ada solusinya.
Partai Demokrat juga diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden, yaitu Menteri Pekerjaan Umum. Orang Sabu perlu rumah yang baik, sekolah yang baik, bandara yang baik, pelabuhan yang baik. Semuanya harus berubah di 5 tahun ke depan. Bapak Mama tidak usah ragu-ragu pilih Mauro Maupa, karena di belakang mereka ada kami-kami, partai-partai pendukung yang mendukung Bapak Prabowo Subianto. Sudah pasti kami akan mendukung Mahoro Maupa untuk pembangunan di Pulau Sabu ini. Di bidang pendidikan, tidak boleh lagi ada anak Sabu yang tidak sekolah. Tidak boleh lagi ada anak Sabu yang putus sekolah. Ada undang-undangnya bahwa negara menjamin anak-anak kita untuk mengecap pendidikan. Dan itu dibiayai oleh pemerintah. Siapa yang Bapak Mama punya anak ada di SD? Sudah terima beasiswa? Kemarin kami memperjuangkan seluruh Pulau Sabu rata dapat beasiswa. Saya tidak lewatkan satu nama pun selama dapodiknya tidak bermasalah ya. Mulai besok yang sudah punya buku tabungan, coba ke Bank BRI. Sudah cair dananya. Awal Desember saya akan kembali dengan tim, bukan sendiri. Kita akan bawa Bank BNI, semuanya langsung dicairkan. Ya, awal Desember ya. Bagi yang belum cair, karena ada yang SK pemberian itu adalah anak-anak yang sudah dapat tahun kemarin otomatis dapat. Anak-anak yang baru berarti baru diusulkan, ya harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu. SD masih 450.000 satu anak, tapi kami lagi berjuang dengan menteri yang baru ini, kita mau naikkan. Untuk SMP 7,5 kita ingin naikkan dan kita masih berjuang. Kalau untuk SMA yang tadinya 1 juta, sekarang sudah jadi 1.800.000 rupiah. Ingat, uangnya untuk anak-anak. Jangan beli Kalau beli Shopee saya marah nanti. Karena Bapak Mahoro juga pasti marah ya. Bapak Maupa juga marah karena Bapak Mahoro dan Maupa bilang, Ibu Anita, jangan lupa anak-anak kita di Pulau Sabu. Saya bilang tidak mungkin saya lupa. Pada saat pencairan PIP tidak boleh ada pemotongan. Untuk Nusa Tenggara Timur hanya saya sendiri yang ada di Komisi 10 yang memperjuangkan anggaran beasiswa untuk Nusa Tenggara Timur. Suatu kebanggaan untuk Pulau Sabu dipercaya di Komisi 10. Bapak AHY melalui fraksi Demokrat taruh saya kembali di Komisi Pendidikan. Tujuan kita betul-betul bikin emas Pulau Sabu ini. Berarti kualitas pendidikan harus meningkat di pulau ini. Anak yang tamat SMA kita kuliahkan. Jangan hanya di mulut dan di telunjuk, tapi taruh di Nomor berapa? Paket apa? Siapa itu? Nomor berapa? Betul? Buka kertas suara, langsung lihat nomor. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Amin. Tuhan dengarlah Papa Mama. Awas ya. Hati-hati ya. Saya setuju tadi teman dari PKB mengatakan hati-hati dengan money politik. Kalau mau lihat Sabu betul-betul jadi emas, kita pun hatinya harus emas. Pikiran kita harus jadi pikiran yang emas. Jangan pikiran tempe goreng habis. Tapi emas itu semakin dipanaskan dia semakin mengkilat. Betul? Jadi kalau datang tawaran uang 100, 200, 500, 1 juta, tolak dalam nama Tuhan. Karena ketika Bapak Mama buka sedikit saja untuk menerima money politik, disitulah iblis bekerja untuk mencekram kita selama 5 tahun mendatang. Minta maaf banyak agama lain ya Ibu ya. Sebagai orang Kristen, saya lihat orang Sabu banyak orang Kristen. Ingat money politik, ingat pengkhianatan Yudas terhadap Tuhan Yesus. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan apa? 30 keping perak. Hanya gara-gara 30 keping perak dia mengkhianati Tuhannya. Dan Tuhan kita disalib melalui siapa? Manusia yang namanya
Jangan sampai kita mau ditipu oleh Yudas politik yang sudah menyiapkan uang 1 juta, 2 juta, 5 juta untuk menyuap papa mama 26 November nanti. 26 disuap Pak, supaya 27 coblos toh. Kan serangan fajar. Saya berjuang di tingkat nasional, nggak main-main. Sampai menteri saya marah karena saya mau ada perubahan di NTT. Tetapi sakit hati saya ketika saya lihat uang yang begitu banyak kita perjuangkan dari pusat sampai ke bawah dikorupsi oleh tikus koruptor yang ada di NTT. Siapa tikus itu? Mereka adalah Yudas politik yang menilai harga diri rakyat hanya dengan rupiah. Zaman Tuhan Yesus 30 keping perak. Zaman now sekarang 1 juta, 5 juta. Pilihan ada di tangan rakyat. Takut Tuhan yang punya Pulau Sabu ini, atau tunduk kepada Yudas politik itu. Ingat, sebentar lagi kita pergi, Tuhan panggil. Tapi anak-anak kita yang kecil ini, mereka yang akan melanjutkan hidup di Pulau Sabu ini. Tegakah kita meninggalkan mereka dengan jalan yang masih rusak, rumah sakit yang belum baik, bandara yang belum beres, pelabuhan yang masih diperbaiki? Jangan salahkan pemimpin ketika Pulau Sabu tidak berubah, karena kita yang salah memilih. 5 tahun berakhir, tangkap peluang yang Tuhan berikan ini. Ayo pilih pemimpin yang berintegritas. Membangun Pulau Sabu tidak bisa hanya ikut-ikut ramai. Membangun Pulau Sabu tidak bisa, oh karena dia orang kaya saya maju, karena saya kaya adik saya maju, karena saya kaya saudara saya maju. Bukan itu Pulau Sabu butuhkan. Yang Pulau Sabu butuhkan adalah komitmen hati membangun pulau ini dengan ketulusan, kejujuran. Pulau Sabu tidak akan bersinar kalau masih ada tikus koruptor. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Papa mama. Hanya kita yang bisa menghentikan kekurangan ajaran mereka itu. Menggunakan uang negara untuk kesenangan sendiri, untuk foya-foya. Lihat, masih banyak desa yang gelap, masih banyak jalan yang rusak, masih banyak air bersih belum ada, masih banyak rumah yang rusak, masih banyak listrik tidak ada, masih banyak anak-anak mau sekolah nggak tahu bayar pakai apa. Lucu saya, ada programnya bagus, beasiswa, tapi anak-anaknya kok yang miskin tidak dapat beasiswa. Pertanyaan saya, kenapa? Data dimanipulasi. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Betul? Mau pemimpin seperti itu? Buang jauh-jauh dari pulau ini. Usir bila perlu keluar dari pulau ini. Sabu harus bersinar seperti emas. Saya akan berjuang di pusat, tapi saya akan sedih ketika rakyat salah memilih. Paham Bapak Mama? Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dan doa untuk paket Mahoro Maupa, paket emas. Nomor paket apa? Siapa? Mahoro Maupa? Betul, bukan yang lain. Kalau nanti malam dikasih uang 1 juta Pak, makan. Tapi coblosnya siapa? Mahoro Maupa coblos. Ya. Kalau mereka kasih uang mau bilang berkah dari Tuhan, terima kasih. Tapi jangan tapi lebih bagus lagi jangan diterima. Loh, hah? Kenapa? Hah? Bapak berhadapan Tuhan Baik. Paket emas, menang. Mahoro Maupa, menang. Nomor 1 coblos 1 kali ya. Oke, ulang. Paket emas,
Mahoro Maupa menang. Coblos nomor. Coblos 1 kali, jangan 2 kali, apalagi 3 kali. Ya, 1 kali kau sakiti hati ini. Apa? Masih ku maafkan. Betul? 2 kali, terus hati ini juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. 2 saja jangan, apalagi 3. Jadi coblos nomor siapa? Nomor. Oke, Bapak Mama, Tuhan mendengar kita sore hari ini. Tahun ini kita akan berikan KIP kuliah yang banyak, minimal setiap tahun 100 siswa akan kita berikan KIP kuliah untuk sekolah perguruan tinggi. Pilih nomor